Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Triana Sefta Anugrah NIM 180310002. Di sini saya akan mempresentasikan lanjutan dari bab 1, yaitu bab 2 kajian pustaka. Langsung saja. A. Hasil penelitian relevan. Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti juga menggunakan hasil-hasil penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian dilakukan oleh Anisatul Hidayati dan Suryo Widodo pada tahun 2015. Berdasarkan hasil peneliti membuat kesimpulan tentang proses penalaran matematis siswa dengan kemampuan rendah, sedang, dan tinggi dalam memecahkan masalah berdasarkan tahap-tahap pemecahan masalah sebagai berikut. Untuk subjek dengan kemampuan matematika rendah, menunjukkan proses penalaran matematisnya dalam memecahkan masalah kecuali pada tahap membuat rencana pemecahan masalah dan tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah. Karena pada tahap membuat rencana pemecahan masalah tersebut, SR atau bisa juga disebut dengan kemampuan matematika rendah hanya menunjukkan proses bernalar untuk menyusun rencana yang berupa langkah-langkah pemecahan masalah berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dengan cara rencana pemecahan saja. Untuk subjek dengan kemampuan matematika sedang, menunjukkan proses penalaran matematisnya pada setiap tahap memecahkan masalah kecuali tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah. Karena pada tahap melaksanakan rencana pemecahan, SS hanya dapat bernalar saat memecahkan masalah dengan satu rencana saja dan tidak dapat bernalar saat memecahkan masalah menggunakan rencana pemecahan lain yang telah direncanakan sebelumnya pada tahap membuat rencana pemecahan masalah. Untuk subjek dengan kemampuan matematika tinggi, menunjukkan proses penalaran matematisnya pada setiap langkah memecahkan masalah. Persamaan peneliti di atas dengan peneliti kali ini yaitu terletak pada objek peneliti, yakni proses aktivitas penalaran matematis peserta didik dalam memecahkan masalah matematika. Sedangkan perbedaannya yaitu pada cara penalaran dan materi yang dilakukan. Yang kedua, penelitian dilakukan oleh Febriani pada tahun 2013 meneliti tentang proses penalaran matematis peserta didik dalam memecahkan masalah matematika pada materi pokok dimensi 3 berdasarkan kemampuan peserta didik. Hasil penelitian tes matematika umum menunjukkan bahwa subjek dengan kemampuan matematika rendah menunjukkan ada aktivitas proses penalaran matematisnya dalam memecahkan masalah kecuali pada tahap membuat rencana pemecahan masalah. Subjek dengan kemampuan matematika sedang menunjukkan ada aktivitas proses penalaran matematisnya dalam memecahkan masalah kecuali tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah. Sedangkan subjek dengan kemampuan matematika tinggi menunjukkan ada aktivitas proses penalaran matematisnya pada setiap tahap memecahkan masalah. Persamaan peneliti di atas dengan peneliti kali ini yaitu terletak pada objek penelitian, yakni proses aktivitas penalaran matematis peserta didik dalam memecahkan masalah matematika. Sedangkan perbedaannya yaitu pada cara penalaran dan materi yang dilakukan. Selanjutnya, peneliti yang dilakukan oleh Farah Faiza, Imam Sujadi, dan Rubono Setiawan pada tahun 2017 meneliti tentang proses berpikir siswa kelas 7E dalam memecahkan masalah matematika pada materi pecahan ditinjau dari kecerdasan logis matematis. Hasil penelitian ini mendapatkan temuan yaitu subjek AF dan subjek FF dengan kecerdasan logis matematis tinggi memiliki perbedaan dalam menentukan strategi yang digunakan dalam memecahkan masalah. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian kali ini yaitu terletak pada objek penelitian yakni memecahkan masalah matematika pada materi pecahan. Sedangkan perbedaannya yaitu pada cara proses dan meninjau yang dilakukan. B. Deskripsi konseptual dan subfokus penelitian. A. Proses penalaran. Proses yaitu suatu tahap-tahap yang diterapkan dari suatu pekerjaan sehingga hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut mampu menggambarkan baiknya prosedur yang digunakan. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan, perlu adanya proses yang
tepat agar setiap pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan. Sedangkan menurut Suwarno Handayaningrat pada tahun 1988 pada halaman 20, proses adalah serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai tercapainya tujuan. Sedangkan penalaran sendiri memiliki arti yakni suatu kegiatan, suatu proses berpikir yang berusaha menghubungkan fakta-fakta yang diketahui untuk menarik suatu kesimpulan. Menurut Sodik pada tahun 2014, sehingga penalaran matematis dapat diartikan sebagai proses berpikir secara logis yang berkaitan dengan matematika untuk membentuk suatu kesimpulan. B. Penalaran abduktif. Abduktif merupakan penalaran dari suatu kenyataan ke aksi ataupun keadaan yang menyebabkan kenyataan tersebut terjalin. Menurut Doni Gahral Adian dan M. Herdito pada tahun 2013, halaman 39, melaporkan kalau penalaran abduksi atau abduktif merupakan tata cara buat memilah argumentasi terbaik dari sekian banyak argumentasi yang bisa jadi. Karena itu, abduksi kerap diucapkan dengan selaku argumentasi mengarah uraian terbaik. Berikutnya, dipaparkan kalau ada 4 guna memperoleh argumentasi terbaik. Yang pertama, kesederhanaan. Yang kedua, koherensi. Yang ketiga, prediktabilitas. Yang keempat adalah komprehensi. C. Memecahkan masalah. Menurut Robert L. Solso Mawaddah pada tahun 2015, pemecahan masalah adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menentukan solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik. Menurut Polia Indarwati, tahun 2014, pemecah masalah merupakan suatu usaha yang menemukan jalan keluar dari suatu kesulitan dan mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai dengan segera. Dalam memecahkan masalah ada sebagian fase atau tahap. Menurut Sukaya pada tahun 2012, halaman 47 menguraikan fase ataupun tahap dalam pemecahan masalah yang dikemukakan oleh sebagian pakar, di antaranya menurut Krulik dan Rudnick. Fase dalam memecahkan masalah ada 5, yaitu membaca dan memikirkan, mengeksplorasi dan merencanakan, memilih suatu strategi, menemukan suatu jawaban, meninjau kembali, dan mendiskusikan. Sedangkan menurut G. Polia, fase dalam memecahkan masalah ada 4 tahap, yaitu memahami masalah, membuat rencana penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian, menafsirkan kembali hasilnya. Sedangkan menurut John Dewey, fase dalam memecahkan masalah ada 4, pengenalan, pendefinisian, perumusan, mencobakan, evaluasi. Tahap penyelesaian, menurut John Dewey, fase dalam memecahkan masalah ada 5, pengenalan, pendefinisian, perumusan, mencobakan, evaluasi. Tahap penyelesaian persoalan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tahap pemecahan problem dari G. Polia. D. Pecahan. Menurut Wintarti dan kawan-kawan pada tahun 2008, halaman 27, pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat, di mana B tidak boleh sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A. Menurut hasil penelitian Hendra pada tahun 2011, halaman 5, dan Yuliani tahun 2009, halaman 6, menurut hasil penelitian Hendra pada tahun 2011, halaman 5, dan Yuliani pada tahun 2009, halaman 6, pada materi pengurangan, pembagian, dan membandingkan pecahan ini, kesulitan yang dihadapi siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa sulit menafsirkan soal dalam bentuk soal cerita. Hal ini dikarenakan materi pecahan yang dipelajari siswa kurang kontekstual, sehingga bila menghadapi soal semacam ini, siswa bingung untuk menentukan model matematikanya.
Yang kedua, pada operasi pengurangan yang mempunyai penyebut yang berbeda, siswa tidak memperhatikan penyebutnya. Mereka langsung mengurangkan pembilang dengan pembilangnya dan kemudian mengurangkan penyebut dengan penyebutnya. Yang ketiga, jika menemui pecahan yang bertanda negatif, siswa terkadang tidak memperhatikan tanda tersebut. Yang diperhatikan oleh siswa hanyalah operasinya saja. Yang keempat, algoritma berbasis kesalahan pada pembagian pecahan, yaitu dengan mengalihkan kebalikan pembaginya. Kesalahan ini biasanya dijelaskan hasil dari hafalan algoritma. Ketika algoritma memaparkan sebuah langkah yang tidak berarti, memungkinkan siswa lupa akan langkah tersebut atau merubah caranya yang justru bisa menjadi suatu kesalahan. Yang kelima, dalam membandingkan dan mengurutkan dua pecahan atau lebih, siswa sering salah dalam mencari KPK untuk menyamakan penyebut. Yang keenam, siswa sulit mengerjakan soal bila soal dinyatakan dalam bentuk kalimat. Hal ini dikarenakan siswa kurang diberi permasalahan matematika yang menurut mereka berpikir kritis dan menjadi problem solver. Akibatnya, kemampuan siswa untuk menyelesaikan soal berdasarkan pengalaman dan penalaran mereka menjadi berkurang. Oleh karena itu, peneliti dalam penelitian ini menggunakan soal tes pemecahan masalah matematika dengan materi pecahan yang dibatasi pada topik membandingkan pecahan dan operasi hitung pecahan. Kemampuan belajar siswa. Secara umum, pengertian kemampuan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2008, halaman 708, adalah suatu kesanggupan, kecakapan seseorang dalam melakukan sesuatu. Seorang dikatakan memiliki kemampuan atau mampu apabila ia bisa dan sanggup melakukan sesuatu yang memang harus dilakukannya. Menurut Sardiman, AM, pada tahun 2007, halaman 20, belajar adalah perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca, mengamati, mendengar, meniru, dan lain sebagainya. Menurut pendapat Syaiful Bahri Jamarah Aswan Zain, pada tahun 2006, halaman 38, belajar yang diartikan perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah berakhirnya melakukan aktivitas belajar. Selain itu, menurut Wina Sanjaya pada tahun 2011, halaman 112, belajar juga dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku sebagai akibat dari pengalaman dan latihan. Di samping definisi tersebut, ada beberapa pengertian lain dan cukup banyak, baik yang dilihat secara sempit maupun secara luas. Dalam pengertian luas, belajar dapat diartikan sebagai kegiatan psikologi dan fisik menuju ke perkembangan pribadi seutuhnya. Kemudian dalam arti sempit, belajar dimaksud sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang merupakan kegiatan menuju terbentuknya kepribadian yang seutuhnya. Definisi dan konsep ini dalam prakteknya banyak diterapkan di sekolah. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses kegiatan pada individu yang menimbulkan perubahan-perubahan, baik perubahan pengetahuan, kecakapan, kebiasaan, kemampuan, pengertian, maupun minat yang merupakan hasil pendidikan atau pengetahuan dan pengalaman. Menurut Umar Hamalik, mengemukakan bahwa kemampuan belajar adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa tingkah laku yang baru itu, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, timbulnya pengertian-pengertian baru, perubahan dalam sikap, kebiasaan-kebiasaan, keterampilan, kesanggupan, menghargai perkembangan sifat-sifat sosial, emosional, dan pertumbuhan jasmani. Berdasarkan definisi tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kemampuan adalah capaian anak dalam kegiatan belajar mengajar yang dapat diukur dari kemampuan anak itu sendiri. Kemampuan lebih dititik beratkan pada kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, menalar, serta menyatakan kembali
sesuatu pengetahuan ke dalam kata-kata baru sesuai dengan caranya sendiri. C. Kerangka konseptual. Peneliti ilmiah ini mengacu pada tahap pemecahan problem dari Gepolya. Pemilihan termin pemecahan problem menurut Gepolya karena tahap-tahap pemecahan duduk perkara yang dikemukakan sang Gepolya sederhana. Aktivitas pada setiap tahapnya jelas dan memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang telah dimiliki buat memecahkan permasalahan. Indikator penalaran matematis dalam memecahkan masalah yang digunakan pada peneliti ini adalah: yang pertama, mengetahui pernyataan-pernyataan serta menyampaikan penerangan atau alasan yang bisa mendukung. Yang kedua, memperkirakan jawaban dan proses solusi. Yang ketiga, terdapat pola atau cara serta korelasi buat menarik konklusi. Salah satu indikator keberhasilan suatu pembelajaran bisa dicermati dari kemampuan belajar siswa. Kemampuan belajar merupakan taraf keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam sebuah program. Kemampuan belajar ialah pengukuran dan evaluasi hasil belajar yang telah dilakukan oleh siswa sesudah siswa melakukan aktivitas proses pembelajaran yang kemudian dibuktikan menggunakan suatu tes, dan serta hasil pembelajaran tersebut dinyatakan pada bentuk simbol baik pada bentuk angka, huruf maupun kalimat yang menceritakan hasil yang telah dicapai. Berikut kerangka berpikir pada penelitian kali ini. Proses penalaran abduktif dalam memecahkan masalah matematika materi pecahan berdasarkan kemampuan belajar siswa. Untuk kesulitan yang dialami siswa meliputi kelemahan dalam bernalar, kesulitan dalam menyelesaikan masalah soal cerita, pemahaman anak berdasarkan kemampuan belajar siswa. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, peneliti terdahulu hanya fokus tentang proses penalaran induktif dan deduktif pada materi dimensi 3. Pada penelitian ini akan dibahas berdasarkan proses penalaran abduktif pada materi pecahan. Upaya yang dilakukan: guru menyampaikan materi sesuai dengan kehidupan nyata sehingga siswa dapat menyelesaikan soal dengan menggunakan tahap Polya agar lebih mudah mengerjakannya. Peserta didik harus aktif dalam bertanya apabila masih ada yang belum mereka pahami, dan juga siswa harus fokus ketika guru sedang menerangkan agar siswa tidak ketinggalan pemahaman yang telah disampaikan oleh guru. Pengertian pemecahan sendiri adalah bentuk lain suatu bilangan pada ilmu matematika yang dinyatakan A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat, yang mana A adalah pembilang, yang B adalah penyebut, sedangkan B tidak boleh sama dengan 0. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penalaran abduktif siswa dalam memecahkan masalah matematika pada materi pecahan berdasarkan kemampuan belajar siswa. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.